Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam program Gema Paulus, edisi Senin 27 Oktober 2025. Bersama saya Romo Agustinus Anton Widarto OFM. Hari ini bersama kita akan mendengarkan dan merenungkan Injil Lukas bab 13 ayat 10 sampai 17. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuki roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Kata Yesus kepada yang melihat wanita itu, dan dipanggilnyalah dia. Hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga ia berdiri tegak memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata pada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Tapi Tuhan menjawab dia katanya, hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham? Waktu Yesus berkata demikian, semua lawannya merasa malu, sedangkan orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Saudara-saudari yang terkasih, kadang atau bahkan sering secara tidak sadar kita mudah berpikiran negatif terhadap orang lain. Bahkan untuk hal-hal baik yang dilakukan orang lain pun kita masih menilainya negatif. Kepada orang-orang tertentu yang telah masuk ke dalam daftar buruk kita selalu mencari-cari alasan dan argumen untuk menemukan kesalahan yang ada padanya. Persis, inilah yang dilakukan orang-orang Farisi dengan argumen hukum. Mereka menyalahkan Yesus. Namun, Yesus mempunyai argumen yang tak terbantahkan. Kalau mereka mendasarkan pada hukum, Yesus juga, yakni hukum kasih yang tidak mengenal batasan ruang dan waktu. Yesus juga menunjukkan ketidakkonsistenan mereka. Kalau mereka memberi makan dan minum ternak saja boleh, masa menyembuhkan orang sakit dan menolong orang yang membutuhkan kok tidak boleh? Maka marilah saudara-saudari yang terkasih, pertama kita belajar untuk merasa malu atas prasangka dan pikiran negatif yang seringkali kita lakukan terhadap orang lain. Sebaliknya, kita ikut bersyukur dan bersuka cita atas hal-hal baik yang dilakukan orang lain. Dan kedua, mari kita terus-menerus belajar mewujudkan hukum kasih tanpa mengenal batasan ruang dan waktu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.